Asal-usul Telaga Warna. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tangguhan. Kerajaan Kuta Tangguhan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tangguhan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja, sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tangguhan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tangguhan memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kuta Tangguhan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tangguhan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui Kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, titah paduka siap hamba laksanakan. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kuta Tangguhan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana.
Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, seluruh rakyat Kuta Tangguhan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tangguhan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamana yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis, seluruh rakyat Kuta Tangguhan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tangguhan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kuta Tangguhan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tangguhan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kuta Tangguhan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna.